dimasukkan ke dalam surga. Kalau masuk surga mah kapan? Belum tahu. Tapi kalau dimasukkan itu pasti. Allah yang masalah. Salah satu yang mempercepat itu sholat subuh kan bulan Jumat saja ada Jannatul Ma'wa sebagai salah satu dari Jannatul Ma'wa Miftah kuncinya itu sholat subuh. Sholat subuhnya luar biasa. Orang yang sholat subuh cerah mukanya, orang yang sholat subuh diberikan kebahagiaan hari ini ke apa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimudahkan urusannya, bahkan dua cahayanya. Tapi orang yang tinggal sholat subuh urusannya nggak beres-beres, pasti sibuk aja nggak beres-beres sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Urusan dunia nggak beres-beres, masalahnya udah sudah karena meninggalkan sholat subuh. Kayaknya kita masalah beres karena sholat subuhnya nih sering dikotor ya. Belajarnya jam 7 kotor yang kaitan dengan bulan Zulqa'dah. Satu itu berarti Rasulullah kali di bulan Ashurul Hurum termasuk Syahrul Haji, bulan haji, persiapan untuk menunaikan ibadah haji. Maka kita juga berdoa semoga saudara-saudara kita yang pada tahun ini semoga hidup rahmat karunia Allah beribadah haji kita dalam keadaan kesehatan dan kekuatan kesabaran Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga bisa menyelesaikan seluruh ritual ibadah hajinya, karena memang perjalanan dimensinya ritual, dimensi sosial, dimensi yang luar biasa beratnya. Pulang dengan selamat membawanya makbul dan buat kita yang memang pada tahun ini belum diberikan kekuatan dan kesempatan, semoga pada tahun ini Allah bisa menyempurnakan hukum Islam yang kelima. Cuma memang terkadang di Indonesia ini bagusnya begini kan, saya dapat trik yang bagusnya. Kalau udah haji seolah-olah agamanya sudah sempurna, padahal belum. Kayak hari ini saja yang rata-rata haji itu tamat di Indonesia. Berarti ngejar Arba ini Madinah. Di Madinah itu nggak ada rukun haji wajib nggak ada. Nanti wajibnya di Mekah. Pertama kali ke Madinah itu cuma 3 amal ibadah sih yang dilakukan. Satu sholat Arba'in. Arba'in itu berarti 40 waktu. Nggak boleh ketinggalan berjamaah. Zuhur, asar, maghrib berjamaah. Itu di training sebenarnya. Cuma kalau kita kan kadang-kadang memahami ajaran agama, yang penting adalah laksanakan, tapi nggak paham di balik syariat itu. Kalau bahasa di fikih sebenarnya maqasid atas hikmah di balik syariat. Apa sih hikmahnya buat kita? Nah, berarti orang yang berangkat haji, cara di Madinah itu di training untuk sholat arba'in. Pahalanya besar lah. Cuma kadang-kadang ya baik sih, kejar pahalanya, tapi nggak ada dampak buat dirinya. Maksudnya apa? Ngejar sholat arba'in itu agar begitu pulang dari tanah suci, begitu sudah haji, itu masjidnya tambah rajin seperti di sana. Tapi kan di Indonesia hebat, di haji mau dikejar arba'in di Madinah, begitu pulang ke Indonesia back to basic. Udah haji sholatnya Jumat doang ke masjid, nah hebat urusannya. Nah ini yang perlu pemahaman lebih tentang agama kita, sehingga udah ongkos mahal, kan saya makanya menjaga detail kehajiannya. Makbul iya, terpenuhi legalitas syariat ada haji, terpenuhi manasiknya terpenuhi. Tapi makbul lihat setelah-setelahnya ada perubahan kan? Sebenarnya bukan cuma haji, termasuk sholat sama. Sholat ada makbul, ada makbul, semua syariat hati. Makbul berarti diterima oleh Allah karena kemudian legalitas syariat yang pikir syaratnya terpenuhi. Tapi setelah sholat dampaknya itu apa? Ada dampaknya. Nah makanya baru syarat di syariat itu 3. Satu, terpenuhi legalitas syariat, kaidah begini maksudnya loginya, syarat terpenuhi terpenuhi. Yang kedua, maqasid atas hikmah di balik syariat. Misalkan kayak kita ruku gitu. Ruku itu hikmahnya apa sih kita ruku? Berarti orang yang ruku itu mereka orang yang pandai bersyukur kepada Allah atas nikmat yang diberikan kepadanya, sekaligus pandai berterima kasih kepada sesamanya. Dulu saya guru saya bilang ini, ruku mau benahi. Saya dulu benar-benar banget. Nah berarti orang yang ruku, yang di samping itu saya baca tasbih, berarti hikmahnya adalah orang yang ruku ini sholat aktual maksud saya. Karena ada sholat ritual, ada sholat aktual. Sholat ritual di atas saja dan gampang.
pelajari 3 bulan selesai. Ternyata salam kita di atas sajadah itu bukan akhir perjalanan sholat kita, itu baru awal perjalanan sholat aktual kita. Ini yang Allah informasikan di surat Al-Ankabut ayat 45. 2 kombinasi syariat yang bisa menjaga kesucian pikiran kita dan menjaga kesucian kolbu kita. 2 kombinasi syariat. Surat Al-Ankabut. Utslu ma uhiya ilaika minal kitab wa aqimus shalah inna sholata tanha 'anil fahsya wa munkar wa dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu